Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ermawati dengan NPM 22210301117 dari kelas HSF. Di sini saya akan menyampaikan tentang ahli waris nasabiyah dan ahli waris sababiyah. Yang pertama ada ahli waris nasabiyah. Ahli waris nasabiyah adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan seseorang yang sudah meninggal dunia, yaitu hubungan nasab atau keturunan. Ahli waris nasabiyah semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Kelompok ahli waris nasabiyah yang laki-laki, yang pertama itu ada anak laki-laki, lalu cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek dan garis bapak dan seterusnya ke atas, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, lalu yang ke-10 ada paman sekandung, yang ke-11 paman sebapak, yang ke-12 ada anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir anak laki-laki paman sebapak. Lalu selanjutnya kelompok ahli waris nasabiyah yang perempuan. Yang pertama itu ada anak perempuan, lalu yang kedua ada cucu perempuan, keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah, yang ketiga ibu, yang keempat nenek garis ibu, yang kelima nenek garis bapak, yang keenam saudara perempuan sekandung, lalu yang ketujuh ada saudara perempuan sebapak, dan yang terakhir saudara perempuan seibu. Dan pembagian yang lebih dekat, yang pertama itu ada kelompok fur'u al-warid adalah yang terdiri dari keturunan almarhum, mulai dari anak sampai ke bawah. Yang pertama itu ada anak laki-laki, lalu yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu laki-laki garis keturunan laki-laki, dan yang terakhir cucu perempuan garis keturunan laki-laki. Lalu yang kedua itu ada kelompok ahli waris usul, adalah para orang tua atau leluhur dari almarhum. Yang pertama itu ada bapak, dan yang kedua ada ibu, yang ketiga kakek garis bapak, dan yang terakhir nenek garis ibu. Lalu ada pembagian yang lebih dekat. Yang pertama itu kelompok hawasi, yaitu kelompok kerabat samping, mulai dari yang terdekat sampai keturunannya. Nah, yang pertama itu saudara laki-laki sekandung, lalu yang kedua ada saudara perempuan sekandung, yang ketiga saudara laki-laki bapak, yang keempat saudara perempuan sebapak, yang kelima saudara laki-laki seibu, lalu yang keenam saudara perempuan seibu, yang ketujuh anak laki-laki saudara kandung, yang kedelapan anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, yang kedelapan paman sekandung, lalu selanjutnya paman sebapak, anak paman sekandung, dan yang terakhir anak paman sebapak. Lalu yang selanjutnya ada ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena adanya sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan syariat Islam. Beberapa ahli waris sababiyah. Yang pertama itu adanya ahli waris sebab perkawinan, terjadi dari suami dan istri saja. Lalu yang kedua ada ahli waris sebab memerdekakan hamba sahaya. Ahli waris nasabiyah dan sababiyah. Jika kedua kelompok ahli waris nasabiyah dan sababiyah digabungkan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka akan terkumpul sejumlah 25 ahli waris
dengan perincian 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan. Belas ahli waris laki-laki tersebut adalah yang pertama itu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, keturunan anak laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang kedelapan anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, yang kesembilan anak laki-laki saudara laki-laki sebapak, yang kesepuluh paman sekandung, yang kesebelas paman sebapak. Lalu yang ke-12 ada anak laki-laki paman sekandung, yang ke-13 anak laki-laki paman sebapak, lalu yang ke-14 suami, dan yang terakhir dermawan laki-laki yang memerdekakan hamba. Lalu selanjutnya ahli waris perempuan nasabiah dan sababiyah. Yang pertama itu ada anak perempuan, lalu yang kedua cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga ada ibu, lalu yang keempat nenek garis ibu, yang kelima nenek garis bapak, yang keenam saudara perempuan sekandung, lalu yang ketujuh saudara perempuan sebapak, dan yang ke-8 saudara perempuan seibu, yang ke-9 istri, dan yang terakhir dermawati yang memerdekakan hamba. Jika 25 ahli waris laki-laki dan perempuan berkumpul dan semuanya ada, maka yang mendapat bagian hanyalah 5 orang ahli waris saja. Yang pertama itu ada anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapak, yang keempat ibu, dan yang terakhir suami atau istri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.